Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sedulurku semuanya. Semoga di masa sekarang yang masih pandemi ya, sedulurku selalu bisa menjaga kesehatannya. Jadi patuhi protokol kesehatannya 3M ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker untuk menghindari kita dari wabah COVID-19 ini. Karena banyak sudah contohnya yang benar-benar terkena, ada yang bilang ini konspirasi dan sebagainya. Sudahlah, yang penting diri kita sendiri dan juga keluarga kita jaga, semoga tidak kena wabah tersebut. Untuk kali ini saya akan membawakan cerita dari seorang narasumber. Kita sebut saja namanya Mas Eko, inisialnya Mas Eko ya. Beliau ini mau menceritakan tentang tempat kosnya dulu sewaktu bekerja di sekitar tahun 95-an. Tapi sebelum ke cerita Mas Eko ini, seperti biasanya Pak D mengingatkan untuk yang belum subscribe, sedulurku semuanya, monggo di subscribe dulu Dongeng Tengah Malam. Jangan lupa klik like-nya dan juga tulis komentarnya. Dan yang di Spotify begitu juga, jangan lupa follow Dongeng Tengah Malam supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak D Alvan. Kita langsung saja ke ceritanya Mas Eko ini. Mas Eko adalah seorang karyawan sebuah perusahaan. Karena berasal dari luar kota, tentunya kan di kota ini, tepatnya di daerah Surabaya, pinggiran Surabaya. Beliau mencari tempat kos. Sebagai gambaran ya, tempat kos ini sebenarnya cukup luas. Cukup luas dalam arti tanahnya, pelatarannya cukup luas, kamar-kamarnya juga cukup luas, dan harganya sangat terjangkau di masa itu. Sedikit gambaran tempat kosnya Mas Eko ini. Jadi rumah yang di tempat kosnya Mas Eko ini adalah sebenarnya bekas rumah peninggalan Belanda. Bisa dibayangkan ya, rumah Belanda itu pasti gede lah, tinggi, besar, dan pelatarannya itu cukup luas. Karena luas tanah pekarangannya ini, makanya di sebelah kiri rumahnya itu dibangun bangunan memanjang ya, sampai ke depan itu dibangun kotak-kotak untuk tempat kos-kosan ini. Sedangkan rumah induknya kan di tengah ya, itu ditempati oleh anaknya, karena memang orang tuanya sudah nggak ada di situ lagi, atau mungkin sudah nggak ada ya, kita juga nggak menanyakan detail sih. Cuma yang tinggal situ adalah anak dari pemilik rumah tersebut. Jumlah kamar kosnya sih ya nggak terlalu banyak, kira-kira kalau dihitung ya sekitar ada 6 atau 7 kamar. Jadi berbaris di samping kiri rumah. Jadi mulai depan itu baris sampai belakang, gak sampai belakang sih, sampai kira-kira di rumah itulah. Lah di belakang kos-kosan itu ya milik tuan rumah, ada dapur, ada gudang penyimpan dan sebagainya lah di belakangnya itu. Dan kamar yang dibuat memang cukup lumayan besar lah. Kira-kira kamarnya ukuran itu ya sekitar 4,5 kali 5 meter. Jadi per kamar yang ditempati kos itu ukuran 4,5 kali 5 meter, lebih kurang ya, kan cukup luas ya untuk kos-kosan. Dan yang kos di tempat itu kebanyakan memang pekerja semua. Jadi pagi itu sudah berangkat, pulangnya biasanya paling cepat sampai di kokosan menjelang maghrib. Itu paling cepat, baru ada yang datang 1 atau 2 orang. Bahkan ada yang sampai malam juga. Karena yang kos kan sedikit, jadi
rumah itu bisa dibilang cukup sepi lah. Bayangkan ya, kalau orang pekerja begitu datang sampai di kos-kosan, dan kebanyakan yang kos di situ memang sendiri semua, walaupun ada yang berkeluarga tapi tidak tinggal di situ. Jadi rata-rata satu kamar ditempati hanya satu orang saja. Salah satunya ya Mas Eko ini. Lah Mas Eko ini kebetulan mendapatkan kamar yang paling belakang sendiri. Dan kebiasaan Mas Eko karena kan memang sepi ya di kos-kosan ini. Karena orang pulang kerja biasanya itu di dalam kamar, karena mereka rata-rata di kamarnya masing-masing tuh sudah ada televisinya. Televisi tabung pada masa itu ya, tahun segituan. Dari rata-rata masih di dalam kamar, mungkin capek atau apa. Dan juga yang datang menjelang maghrib biasanya hanya 1-2 orang, yang lainnya itu biasanya datang malam. Di atas jam 7 lah, bahkan ada yang jam 9 baru pulang. Dan biasanya mereka datang langsung masuk kamar, sudah nggak keluar-keluar lagi. Atau mau keluar biasanya ya keluar sekalian, keluar dari kos-kosan, nggak tahu cari makan atau main ke temannya mereka yang nggak tahu. Yang pasti kos-kosan itu jadi kelihatan sepi kalau malam. Jadi habis maghrib gitu ya, saya juga pernah sih melihat ya tempat kos itu memang bener. Dari Jalan Katoliwat itu memang sepi, padahal pelatarannya kan luas. Kalau dihitung pelataran mungkin lebarnya rumah itu sekitar ada kalau nggak 15 meter ya, sampai 20 meter lah. Itu lebar kok, rumah itu lebar sekali memangnya. Dan di depan rumah itu ada 3 pohon mangga yang cukup tinggi-tinggi. Jadi kalau siang memang lumayan teduh lah. Tetapi kalau malam, karena penerangannya kan yang ada di rumah-rumah aja sama di depan ya, di pagar. Jadi terasnya itu kelihatan memang agak gelap. Karena penerangannya ya di depannya kamar-kamar kos itu yang sebelah kiri rumah dan juga di teras rumah. Kalau masuk dari hitung-hitungannya ya, kalau dari pagar ke belakang ke rumah Indo yang rumah bangunan Belanda itu kurang lebih ada berapa ya, kalau saya hitung meteran lebih kurang ya, ada mungkin 15 meter juga ada. Jadi cukup jauh. Kalau jalan kaki ya dari pintu pagar ke rumah induk yang bangunan Belanda itu cukup jauh. Mas Eko tinggal di situ awalnya sih ya biasa-biasa saja, nggak menaruh curiga apapun. Bahkan juga Mas Eko nggak merasakan keanehan yang dirasakan. Jadi nggak merasakan apa. Memang pernah sih Mas Eko bilang pada suatu ketika malam nggak tahu harinya apa, Mas Eko juga lupa. Kira-kira tengah malam Mas Eko ini terbangun. Itu mau buang air kecil. Lah, oh ya, kamar kos ini memang nggak ada kamar mandinya. Jadi kamar mandinya tuh harus keluar ke belakang. Jadi ke belakang melewati dapur terus baru kamar mandi umum di sana untuk semuanya. Lah, tengah malam itu Mas Eko kan ingin buang air kecil, otomatis kan keluar. Keluar karena sudah tinggal lama, lebih kurang katanya sudah 3-4 bulan di situ sudah. Jadi ya sudah biasa lah. Malam kencing ya nggak merasakan apa-apa. Begitu masuk kamar, Mas Eko tiba-tiba mendengar seperti ada suara kemelinding. Kemelinding itu apa ya? Seperti bunyian klinding gitu loh. Tapi memang nggak keras suaranya. Mas Eko waktu itu sempat dengar suara apa sih kalau ada kelinding-kelinding gini. Tapi Mas Eko nggak menghiraukan lah, mungkin dari jalan raya atau dari mana gitu loh. Nggak kepikiran. Ya Mas Eko tidur aja sudah habis itu. Dan dialami Mas Eko bukan hanya sekali ternyata. Setelah kira-kira sampai setengah tahun di situ, memang sering kadang-kadang di malam hari itu mendengar suara kelinding-kelinding seperti ada hewan yang dikasih kalung itu loh. Tapi yang kelindingannya itu yang nggak besar. Kalau besar kan kelondong-kelondong. Kalau zaman kecil saya dulu itu biasanya kan hewan penarik yang buat
cikar atau apa itu ya. Itu kan dulu kalau orang zaman dulu tahun 80-an itu kalungnya sapi biasanya sapi atau kerbau ya. Itu dikasih kalung yang kelintingan cukup besar ya, suaranya kelontong. Tapi kalau ini Mas Eko dengannya tuh kelinting gitu loh. Karena sudah biasa mendengar itu di malam hari, ya anggapan Mas Eko tuh ya biasa saja, bukan sesuatu yang menakutkan. Dan itu pun Mas Eko juga nggak cerita ke teman-temannya itu. Sampai pada suatu hari, Mas Eko itu kan punya temen namanya Agus. Nah, Agus ini kebetulan memang orang asli dari kota tersebut, kota Surabaya tepatnya ya. Dan rumahnya juga nggak terlalu jauh dari kos-kosannya Mas Eko ini. Kalau perjalanan mungkin ya 10-15 menit lah kalau perjalanan pakai motor zaman itu ya. Pada suatu ketika Mas Eko ini kalau malam minggu itu biasanya kan pulang kampung ke desanya. Tapi hari itu Mas Eko itu memang berniat nggak pulang, ingin istirahat di kos-kosan karena ada suatu keperluan lah. Rencananya Mas Eko bilang minggu itu mau keluar sama Agus ini, sudah janjian sama Agus mau keluar ada acara atau ada keperluan, dan sudah disepakati pagi mau ketemu. Entah nggak tahu kenapa Agus ini, karena di rumahnya nggak ada siapa-siapa, ya memang Agus ini janjian sama Mas Eko ini pergi karena apa? Karena keluarganya lagi acara keluar kota semua. Jadi yang tinggal ini hanya Agus di rumah. Makanya Agus daripada bengong, rencana minggu mau ngajak jalan-jalan Eko. Kan kebetulan ada keperluan juga. Karena di rumah sendirian, nggak tahu kenapa Agus ini merasa nggak bisa tidur. Biasanya soalnya kan rame di keluarganya ya, makanya tidur ya seenak. Kali ini karena di rumahnya itu sepi, sekitar jam 10-11 Agus ini katanya di rumah itu merasa nggak bisa tidur. Ditunggu sampai lebih kurang jam 11 lebih, Agus ini katanya matanya itu nggak merasa ngantuk sama sekali. Karena nggak bisa tidur, Agus ini punya pikiran, nah aku daripada di rumah sendirian, kenapa aku nggak di kos-kosannya Eko aja? Kan besok rencana pergi bersama sekalian bawa salin ke tempatnya lagian tempat kosnya Eko ini kan kamarnya cukup besar. Jadi seandainya Agus ini tidur di kos-kosannya Eko sebenarnya nggak ada masalah. Mas Eko pun sebenarnya nggak ada masalah. Mau tidur di kosannya juga nggak apa-apa. Bahkan pernah juga si Agus tidur di kosnya Mas Eko juga pernah. Lah Agus waktu itu kepikiran seperti itu. Sudah malam, bahkan Agus ngeliat jam, wah sudah hampir jam 11:30 ini. Mata rasanya kok nggak merasa ngantuk sama sekali. Akhirnya ya sudahlah, Agus memutuskan wis aku tak ke rumahnya Eko aja lah, tidur di sana daripada aku sendirian di rumah seperti ini nggak bisa tidur. Mendingan aku ke sana. Setelah dipikir semua, bersiap-siaplah Agus ini membawa bekal pakaian juga untuk rencana besok pagi pergi sama Mas Eko ini. Setelah siap semua, sekitar jam 11:30 lebih, Agus ini mengeluarkan motornya untuk jalan ke tempat kasnya Mas Eko ini. Lah perjalanan dari rumah Agus ke kos Mas Eko kan lebih kurang 10-15 menit. Karena malam ya mungkin sekitar 10 menit lah. Jalanlah Agus ke kos-kosannya Mas Eko. Lebih kurang 10 menit, jam sudah menunjukkan jam 12 lebih katanya Agus waktu itu. Sempat lihat jam sih. Begitu sampai di depan kos-kosnya Mas Eko ini, Agus melihat, loh, kok di tempat kosnya Eko ini, batin Agus, tempat kosnya Mas Eko ini sepertinya kok ada acara. Lah Agus heran, kok Mas Eko gak ngomong ya kalau di tempat kosnya itu ada acara.
Lah kalau ada acara gini mbok kok gak diajak, akunya kok gak diajak ke kos-kosane ae. Wong tahu kan nek Agus ini di rumah itu sendirian, orang tuanya dan adiknya semua pergi ke luar kota. Sempet Agus ini berhenti di depan tempat kosnya Mas Eko ini melihat. Jadi yang dilihat Agus itu katanya, Agus melihat bahwa di depan rumahnya itu terasnya kan luas memang, pohonnya besar-besar jadi agak gelap-gelap. Lah kalau ada acara, herannya Agus pada waktu itu kok penerangannya nggak dibuat yang terang sekali sih. Ada acara kok agak redup-redup gini penerangannya. Jadi yang dilihat Agus pada waktu itu di teras rumah ibu kosnya, rumah Indo ini katanya, di situ ada sebuah kereta yang pakai kuda itu loh. Jadi di situ ada kereta lengkap dengan kudanya. Dan juga ada beberapa orang yang lalu lalang di situ. Sebenarnya nggak banyak sih orangnya. Kalau dihitung mungkin ya sekitar 7 atau 8 orang. Itu lalu lalang di pelatarannya rumahnya atau tempat kosnya Mas Agus ini. Mas Eko maksudnya. Lah melihat ada rame-rame gitu, Agus kan nggak enak. Mau masuk itu rasanya sungkan gitu loh. Wong di sini ada acara kok mau nyelonong masuk. Agus masih tetap memperhatikan dulu. Jadi orang-orangnya itu kelihatan memang sibuk gitu. Seperti ada satu orang yang yang sibuk itu mereka yang bantu gitu loh. Jadi anggap tadi 8 orang ya. Ada 5 orang yang selalu mengikuti satu orang ini. Jadi satu orang ini setelah berdiri di sini sambil diikuti 5 orang terus ke sini. Jadi muter terus gitu loh. Nah, aku juga nggak tahu ini acara apa sih. Kok orang lalu lalang seperti itu. Lagian sepertinya makanya Agus sih kenapa kok mau masuk mau ke tempatnya Eko itu sungkan. Karena di situ acaranya seperti orang-orangnya serius gitu. Seperti serius mengikuti jalannya acara itu. Acara yang satu orang tadi. Jadi mereka itu yang ngikuti ini seperti berdoa-doa gitu. Serius kayak membaca-baca apa. Dan aku berpikir mungkin kalau secara acaranya selesai aja lah. Aku tak masuk ke kamarnya Mas Eko ini. Setelah ditunggu acara nggak selesai-selesai, sudah cukup lama sih Agus ini menunggu, sudah lebih dari setengah jam lah. Aku sempat ngeliat jam, ini sudah jam 1, tapi acara ini kok belum selesai-selesai, dan di situ masih tetap berdiri kereta dengan penarik kuda itu. Lah, aku juga sempat aneh, kok masih ada ya di kota itu ada kereta seperti itu. Sempat berpikir aneh waktu itu. Jadi keretanya itu memang bagus, bahkan ada pernik-pernik seperti warna emas-emas gitu ya, hiasannya dari kereta itu. Begitu juga dengan kudanya. Jadi kudanya itu katanya juga seperti dihias-hias emas gitu. Dan kereta itu memang nggak ada cuma diam di situ, tapi yang di dalam kereta nggak kelihatan sama Agus. Karena memang ditutup seperti kelambu gitu loh. Jadi kalau mungkin bisa digambarkan katanya Agus. Mungkin teman-teman pernah lihat film-film koboi ya. Film koboi itu kan kereta gitu, tapi nggak persis seperti itu. Bentuknya hampir seperti itu. Jadi di tengah kereta itu seperti ada tempat untuk penumpangnya lah. Lah pintunya itu bukan pintu, jadi pintunya seperti kelambu. Katanya Agus cukup mewah. Kalau orang lihat mungkin terheran-heran gitu loh, di kota seperti ini masih ada kereta yang terawat seperti itu. Jadi seperti kayak keraton-keratonan gitu loh. Masih ditunggu sama Agus sudah jam 1 lebih, bahkan hampir setengah 2-an lah. Jadi Agus menunggu di situ tuh sudah 1 jam lebih. Tapi itu di situ acara masih
belum selesai juga. Karena sudah jam 1:30 bahkan lebih, Agus pun merasa nggak enak juga. Mau neronong masuk juga nggak enak. Akhirnya Agus memutuskan, ya sudahlah. Tapi kalau ada acara gini, mendingan aku tak balik pulang ya lah. Daripada nunggu limis di sini sudah 1 jam lebih, tapi acaranya belum selesai-selesai. Akhirnya Agus pun memutuskan pulang lagi untuk tidur di rumahnya. Sampai keesokan paginya, karena habis begadang ya Agus ini, Agus pun bangunnya pun kesiangan. Janjian sama Mas Eko rencananya kan antara jam 7:30. Karena memang janjiannya itu atau rencana ada keperluan itu tepat kalau berangkat jam segitu. Lah Mas Eko ini sampai jam 8 menunggu Agus. Ini Agus nggak datang-datang. Nah, Mas Eko juga bingung, ya Agus ini gimana sih, katanya janji jam 7:30, 7:30, kok sudah jam 8 nggak datang-datang. Tapi waktu itu kan masih belum handphone kan masih belum familiar ya, belum ada orang yang punya. Bahkan telepon rumah pun nggak semua orang punya, ada beberapa yang punya. Dan di tempat kosnya Mas Eko sebenarnya ada telepon. Mas Eko juga nunggu, kalau telat kenapa nggak telepon sih Agus ini. Ditunggu sampai jam 8:30, Agus ini baru datang. Begitu datang, Agus minta maaf. Mas Eko sempat ngambek sedikit sih. Kamu itu Gus ya, wis janjian jam baru datang jam segini. Kamu tuh nek janjian mau ditepati apa katanya Mas Eko. Agus pun hanya manggut-manggut aja sambil minta maaf. Tapi selesai minta maaf, Agus pun tanya sama Mas Eko. Mas Eko, kemarin malam itu lah aku sebenarnya mau tidur sini Mas. Tapi aku balik pulang lagi, padahal aku sudah di depan loh Mas. Lah Mas Eko yang dibilang Agus bilang seperti pun heran, loh kenapa Gus? Kamu kok gak langsung masuk ke kamar, ngedok kamar aja? Kalau mau tidur sini ya nggak apa-apa loh Gus, katanya Mas Eko. Loh Mas Eko ini gimana sih? Wong tadi malam saya tunggu. Wong di tempat di sini ada acara gitu loh Mas. Mas Eko gak bilang kalau di sini ada acara tadi malam itu. Mendapati Agus bicara, Mas Eko juga heran. Acara Agus? Acara apa? Wong tadi malam itu nggak ada acara apa-apa, bahkan aku tadi malam itu tidur sore kok, kata Mas Eko. Soalnya apa? Banyak teman-teman yang pulang. Makanya aku tidur sore daripada sepi di luar nggak ada siapa-siapa kok. Lah nek tahu kamu mau ke sini ya tak tungguin Gus, kata Mas Eko. Iya Mas. Tadi malam itu Mas, aku ini sudah datang ke sini. Ternyata di depan itu di teras itu ada acara Mas, rame Mas orangnya, katanya Agus. Ya Agus nggak tahu apa-apa, ya cerita apa adanya gitu. Dan Mas Eko pun juga masih tetap heran, sih Agus. Serius kamu? Tadi malam tuh nggak ada apa-apa Gus. Lah masa Agus yang merasa melihat langsung bahwa tadi malam itu ada acara di teras rumahnya, kos-kosannya Mas Eko ini, tetap ngeyel. Ya udah Gus. Sik Gus, kamu tuh sebenarnya lihat apa sih Gus tadi malam? Begitu Mas Eko tanya gitu, aku langsung menceritakan bahwa tadi malam ada kereta dan sebagainya. Mendengar cerita Agus, Mas Eko pun sempat kaget. Apa Gus? Ada kereta? Bayangkan Gus, di zaman sekarang ini mana ada kereta. Bahkan Agus tuh menceritakan detail. Jadi keretanya tuh bagus seperti kereta keraton. Mas Eko pun sempat merinding juga diceritain Agus seperti itu. Dan akhirnya Mas Eko pun menghubung-hubungkan. Makanya kenapa kok pernah malam-malam bahkan nggak sekali
Mas Eko ini bilang juga bahwa memang beberapa kali Mas Eko itu sering mendengar kalau malam hari. Kalau malam seperti ada suara kelindingan. Setelah diingat-ingat, lah kelindingan ini lah mungkin saja katanya Mas Eko. Apa mungkin ya kelindingan itu dari kalungnya kuda atau pernak-perniknya kuda itu. Tapi karena Mas Eko waktu itu nggak berpikiran yang ya nggak melihat kemana-mana, langsung masuk kamar ya sudah. Mas Eko pun nggak mengerti, nggak jelas apa sebenarnya suara, dan inilah baru jelas Mas Eko ini bahwa apa mungkin ya suara kelinting-kelinting itu adalah suara kereta yang biasanya ada di teras rumah tempat kosnya ini. Dan semenjak diceritakan Agus itu, Mas Eko jadinya was-was setelah itu. Kan tahu ya yang diceritakan sama Agus ini, otomatis kan jadi berpikiran yang enggak Mas Eko ini. Tapi alhamdulillah katanya Mas Eko, jadi selama kos di situ cukup lama Mas Eko di situ tuh 2 tahun lebih, hampir 3 tahun katanya. Dan selama itu alhamdulillah nggak sampai mendapat gangguan-gangguan. Dan kalau mendengar suara kemelinting seperti perhiasan kuda itu katanya Mas Eko ya beberapa kali tetap masih mendengarkan. Tapi Mas Eko ya sudah nggak mau ingin tahu. Kalau mendengar itu ya udah Mas Eko langsung tidur aja atau berdoa-doa lah supaya nggak mendapat gangguan. Itu tadi cerita dari narasumber yang kita sebut namanya Mas Eko. Nggak tahu sih cerita dari menurut saya kalau ada di tahun segitu ya, tahun 95-an ya, 95 96 itu sebenarnya kan sudah jarang kereta-kereta kencana seperti itu. Kereta kencana ya ini sepertinya itu sih. Kalau dari cerita Agus tadi penggambaran nih, ini sepertinya kereta kencana. Nggak tahu dari penghuni dunia lain yang mana yang ada di situ, karena rumah itu kan nggak tahu kan, memang rumah kuno ya, rumah peninggalan Belanda ya. Dulunya seperti apa itu juga kita nggak tahu. Tapi seandainya saya mengalami seperti Mas Eko itu, sempat merinding juga sih. Bayangkan seandainya tiba-tiba kita pulang malam dilihati ada keramaian orang dengan ada kereta kencana yang berdiri di situ. Bisa dibayangkan ya, merinding lah yang pasti mendengar cerita itu. Dan bagi sedulurku semua yang mungkin punya pengalaman yang hampir sama seperti di tempat kos-kosannya Mas Eko ini, monggo bisa berbagi di sini di Dongeng Cerita Malam. Bisa via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo bisa kirim di alamat email tersebut. Saya ucapkan terima kasih untuk narasumber ya yang kita sebut namanya Mas Eko atas pengalaman atau cerita, walaupun Mas Eko nggak menghadapi sendiri, ternyata ada temennya yang mengetahui bahwa di tempat kosnya itu ada hal-hal gaib, hal-hal yang di luar dari dunia lain ya yang bisa dilihat. Dan kebetulan walaupun Mas Eko nggak lihat secara langsung. Terima kasih Mas Eko atas kiriman ceritanya. Tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada sedulurku Dongeng Tengah Malam semuanya yang selalu hadir dan juga memberikan komentarnya, walaupun hanya sekedar hai atau sekedar apa kabar atau sekedar dari mana. Saya sampaikan terima kasih, itu adalah support terbesar untuk Pak D yang selalu semangat untuk menceritakan cerita terbaru dan terbaru lagi. Terima kasih semuanya. Sebelum saya akhiri, seperti biasanya saya ingatkan lagi yang belum subscribe, monggo sedulurku di subscribe dulu. Yang di Spotify monggo di follow dulu. Sekali lagi terima kasih buat semuanya, dan saya Pak D Alvan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.